Valentino Rossi sebut Marc Marquez hanya cari sensasi dan hanya ingin jadi pahlawan kesiangan saat bantu dorong motor Francesco Bagnaia. MotoGP kembali memanas dengan kontroversi baru yang melibatkan dua nama besar dalam dunia balap motor, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kali ini, Rossi, legenda MotoGP sekaligus mentor Francesco Bagnaia, melontarkan sindiran kepada Marquez. Rossi menyebut calon rekan setim Bagnaia tersebut hanya mencari sensasi saat membantu Bagnaia kehabisan bensin di lintasan. Kejadian yang memicu komentar tajam dari Rossi ini terjadi setelah sesi praktis, salah satu seri MotoGP. Saat itu, motor Bagnaia, yang saat ini merupakan juara bertahan MotoGP, tampak kehabisan bahan bakar di tengah lintasan. Situasi ini sempat membuat juara bertahan itu harus berhenti mendadak, tak bisa melanjutkan perjalanan menuju pit lane. Namun, kejutan datang ketika Marc Marquez, yang juga berada di lintasan saat itu, mendekati Bagnaia dan menawarkan bantuannya. Marquez kemudian mendorong motor Bagnaia dengan cara menyetut, menggunakan tangan sambil tetap berada di motornya, hingga berhasil mengantarkan calon rekan setimnya kembali ke pit lane. Aksi ini langsung menjadi sorotan banyak pihak, baik penggemar MotoGP maupun media. Akan tetapi, di balik aksi yang terlihat sportif tersebut, Valentino Rossi justru menilai tindakan Marquez sebagai upaya mencari perhatian dan sensasi. Apa yang dilakukan Marquez di lintasan itu seolah-olah ingin jadi pahlawan kesiangan. Dia tahu ada kamera, dia tahu semua orang akan melihat, jadi dia bertindak seperti itu, ujar mentor Bagnaia tersebut. Rossi menambahkan bahwa ia tidak meragukan niat baik Marquez untuk membantu Bagnaia, tetapi menurutnya, cara yang dilakukan Marquez lebih terkesan seperti upaya untuk mendapatkan sorotan publik. Jika benar-benar ingin membantu, ada banyak cara lain yang bisa dilakukan, tidak harus dengan membuat drama di depan kamera. Semua ini hanya terlihat seperti aksi yang berlebihan, ujar Rossi dengan nada sinis. Rossi yang pernah bersitegang dengan Marquez sejak insiden Sepang Clash pada tahun 2015 tampaknya masih belum bisa melupakan ketegangan yang pernah terjadi di antara keduanya. Hubungan mereka yang memanas pada saat itu hingga kini sepertinya belum sepenuhnya pulih. Momen di sirkuit saat Marquez membantu Bagnaia mungkin terlihat sederhana di mata banyak orang, namun bagi Rossi, hal itu menambah panjang daftar tindakan yang dinilainya sebagai manuver manipulatif dari Marquez. Sementara itu, Marquez tidak memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang dilontarkan Rossi. Pembalap asal Spanyol tersebut lebih memilih untuk fokus pada persiapan balapan berikutnya, meski aksinya membantu Bagnaia di lintasan sudah viral di media sosial. Banyak yang menganggap bahwa tuduhan Rossi terlalu berlebihan dan hanya merupakan kelanjutan dari perseteruan lama yang masih membekas. Mereka melihat aksi Marquez sebagai hal yang wajar dilakukan dalam situasi yang sulit, terutama ketika salah satu pembalap kehabisan bahan bakar di lintasan. Francesco Bagnaia, sebagai sosok yang terlibat langsung dalam insiden tersebut, memberikan pernyataan singkat mengenai situasinya. Saya berterima kasih kepada Marc atas bantuannya. Di lintasan, kami semua adalah rival, tapi itu tidak berarti kami tidak bisa saling membantu saat dibutuhkan, ujar Bagnaia. Meski Bagnaia tidak terkesan ingin memihak dalam kontroversi antara mentornya dan Marquez, pernyataannya setidaknya memperlihatkan rasa terima kasihnya terhadap Marquez. Namun demikian, pernyataan Rossi ini juga menyoroti bagaimana persaingan di MotoGP bukan hanya soal kecepatan di lintasan, melainkan juga soal perang psikologis dan permainan di balik layar. Bagi Rossi, yang kini lebih banyak fokus pada akademi balapnya dan melihat Bagnaia sebagai salah satu pembalap yang dia bimbing menuju puncak, persaingan ini tampaknya terus berlanjut meski ia sudah pensiun dari MotoGP. Apakah tuduhan Rossi ini akan memengaruhi hubungan antara Bagnaia dan Marquez di lintasan? Atau justru hal ini hanya akan menambah bumbu panas persaingan di antara kedua pembalap besar tersebut? Yang jelas, insiden kecil di lintasan ini telah membuka babak baru dari perseteruan panjang antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dengan balapan yang semakin mendekat, publik MotoGP tentu akan terus mengikuti bagaimana dinamika ini akan berkembang. Akankah kontroversi ini berdampak pada performa Bagnaia sebagai juara bertahan? Atau justru Marquez akan semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa tindakannya murni dari niat baik? Yang jelas, dengan musim MotoGP yang semakin kompetitif, setiap insiden, sekecil apapun, dapat berdampak besar pada jalannya kejuaraan. Perseteruan antara Rossi dan Marquez, meskipun sudah berlangsung hampir satu dekade, tampaknya masih jauh dari kata usai. MotoGP bukan hanya tentang balapan di lintasan, tetapi juga tentang drama, intrik, dan rivalitas yang terjadi di balik layar, yang terus menarik perhatian penggemar di seluruh dunia dan tidak akan berakhir di lintasan. Marco Bezzecchi, pembalap Pertamina Enduro VR46, tercepat kelima di sesi latihan MotoGP Indonesia, lolos ke Q2 dan ungguli Marc Marquez. Marco Bezzecchi, pembalap tim Pertamina Enduro VR46,
kembali mencuri perhatian di ajang MotoGP Indonesia 2024 yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok. Bezzecchi tampil mengesankan dengan mencatatkan waktu tercepat kelima dalam sesi latihan bebas dan berhasil lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua, Q2, mengungguli salah satu legenda MotoGP, Marc Marquez. Kinerja luar biasa Bezzecchi dalam sesi latihan ini membuat bangga para penggemar MotoGP, terutama di Indonesia. Sebagai bagian dari tim VR46 yang memiliki ikatan kuat dengan Indonesia melalui sponsor Pertamina Enduro, prestasi Bezzecchi di Mandalika memberikan kebanggaan tersendiri bagi para penggemar lokal. Bezzecchi, yang dibina oleh Valentino Rossi, memang semakin menunjukkan potensinya sebagai salah satu bintang muda yang bersinar di grid MotoGP. Dalam sesi latihan yang penuh persaingan ketat, Bezzecchi menunjukkan konsistensinya dalam menaklukkan sirkuit Mandalika yang dikenal menantang. Pembalap asal Italia ini mencatatkan waktu 1 menit 29,770 detik, hanya terpaut kurang dari 1 detik dari posisi tercepat yang diraih oleh Enea Bastianini. Waktu yang dicatatkan Bezzecchi cukup untuk menempatkannya di posisi kelima, dan lebih signifikan lagi, ia berhasil mengungguli Marc Marquez, pembalap Gresini Racing yang berada di posisi ketujuh. Saya sangat senang dengan hasil hari ini. Sirkuit Mandalika adalah tempat yang menantang, tetapi saya merasa sangat nyaman dengan motor saya. Tim telah bekerja keras untuk memberikan saya setelan terbaik, dan hasil ini adalah bukti kerja keras mereka, kata Bezzecchi dalam wawancaranya usai sesi latihan. Ia juga menambahkan bahwa lolos ke Q2 memberinya peluang yang lebih baik untuk meraih posisi start yang optimal dalam balapan utama. Lolos langsung ke Q2 tentu menjadi keuntungan besar bagi Bezzecchi, karena sesi ini hanya diikuti oleh 12 pembalap tercepat dari hasil kombinasi sesi latihan. Di Q2, para pembalap bersaing untuk memperebutkan posisi start di barisan depan. Bezzecchi, dengan performa impresifnya di sesi latihan, diprediksi akan mampu bersaing dengan para pembalap top lainnya seperti Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin. Bezzecchi sendiri adalah pembalap yang terus menunjukkan peningkatan sejak debutnya di MotoGP bersama tim VR46. Tim yang didirikan oleh sang legenda MotoGP, Valentino Rossi, ini dikenal sebagai akademi bagi para pembalap muda berbakat. Kehadiran sponsor utama Pertamina Enduro menambah kedekatan tim ini dengan penggemar di Indonesia, dan dengan prestasi Bezzecchi yang terus meningkat, dukungan dari publik Indonesia juga semakin kuat. Sirkuit Mandalika, yang menjadi tuan rumah seri MotoGP Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, merupakan salah satu sirkuit yang paling disukai oleh para pembalap. Tata letaknya yang dinamis, dengan tikungan-tikungan cepat dan trek lurus yang panjang, memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap. Meski cuaca di Lombok dikenal panas dan lembab, Bezzecchi tampaknya bisa beradaptasi dengan baik, bahkan mengaku menikmati kondisi tersebut. Kondisi trek di Mandalika menuntut fokus penuh, terutama dengan suhu yang tinggi. Tapi saya merasa ini adalah salah satu trek favorit saya, dan bisa membalap di sini dengan dukungan dari fans Indonesia memberikan motivasi ekstra bagi saya, tambah Bezzecchi. Persaingan di Mandalika memang sangat ketat, dengan beberapa nama besar seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini bersaing memperebutkan posisi puncak. Namun, Marco Bezzecchi telah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu penantang serius dengan kecepatan yang konsisten. Ia bahkan berhasil mengalahkan Marc Marquez, juara dunia 8 kali, pada sesi latihan ini. Keberhasilan Bezzecchi menempatkan diri di 5 besar sesi latihan bebas dan lolos langsung ke Q2 di MotoGP Indonesia ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi tim VR46 dan Valentino Rossi, tetapi juga bagi Indonesia. Dukungan sponsor lokal seperti Pertamina Enduro menambah dimensi emosional bagi penggemar MotoGP di Indonesia, yang kini memiliki koneksi lebih dekat dengan dunia balap motor internasional. Ribuan penggemar yang memadati sirkuit Mandalika memberikan sorakan penuh semangat setiap kali Marco Bezzecchi melintas di lintasan. Banyak yang berharap pembalap VR46 ini bisa terus mempertahankan performanya dan bahkan meraih podium di balapan utama. Dengan persaingan yang semakin ketat menjelang balapan utama, Bezzecchi kini berada dalam posisi yang sangat baik untuk setidaknya memperebutkan posisi di barisan depan saat start. Valentino Rossi optimis Fabio Di Giannantonio bisa kembali naik podium di Mandalika dengan livery baru Pertamina Enduro VR46 Racing Special untuk Indonesia. Ikon MotoGP sekaligus pemilik tim balap VR46, Valentino Rossi, menunjukkan optimisme tinggi menjelang balapan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Fokus kali ini tertuju pada pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, yang diakini mampu kembali merebut podium di tanah Nusantara. Dengan tambahan semangat dari livery spesial Pertamina Enduro yang didedikasikan untuk Indonesia, Rossi percaya bahwa Di Giannantonio bisa menampilkan performa terbaiknya. Di Giannantonio,
Pembalap muda Italia yang terus menunjukkan peningkatan performa di musim ini, telah menjadi salah satu sorotan di paddock. Valentino Rossi, yang memiliki pengalaman panjang di dunia balap dan menjadi mentor bagi banyak pembalap, memberikan dukungannya untuk Di Gia, sapaan akrab Di Giannantonio. Rossi menyebut Mandalika sebagai salah satu sirkuit yang penuh tantangan, tetapi percaya bahwa Di Gia memiliki segala kemampuan untuk kembali bersaing di depan. Saya melihat perkembangan yang sangat baik dari Fabio. Dia telah menunjukkan ketenangan dan kecepatan yang luar biasa di beberapa balapan terakhir. Dengan semangat dari livery Pertamina Enduro VR46 terbaru yang sangat spesial ini, saya yakin dia bisa meraih hasil yang luar biasa di Mandalika, ujar Rossi dalam sebuah wawancara eksklusif menjelang GP Mandalika. Salah satu sorotan terbesar jelang balapan di Mandalika adalah hadirnya livery baru dari Pertamina Enduro, sponsor utama VR46 Racing dan telah lama mendukung ajang balap MotoGP serta memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Livery ini didesain khusus sebagai bentuk penghormatan terhadap Indonesia yang menjadi tuan rumah balapan internasional ini. Desainnya memadukan unsur tradisional Indonesia dengan sentuhan modern, menampilkan corak batik, garis-garis dinamis berwarna merah dan putih, serta logo Pertamina Enduro yang menonjol di seluruh bagian motor. Fabio Di Giannantonio menyatakan rasa bangganya bisa membalap dengan livery yang membawa pesan spesial bagi Indonesia. Livery ini bukan hanya tampilan motor, tetapi lebih dari itu, ini adalah penghormatan untuk Indonesia dan penggemarnya yang sangat bersemangat. Saya merasa mendapat suntikan motivasi tambahan dengan desain ini, dan berharap bisa memberikan penampilan terbaik di depan para penggemar Indonesia, kata Di Gia dengan penuh semangat. Pertamina Enduro, sebagai merek pelumas motor terkemuka, telah mendukung berbagai ajang balap internasional dengan kualitas produk yang diakui dunia. Livery baru ini juga menjadi simbol hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan MotoGP, mencerminkan komitmen Pertamina dalam mendukung perkembangan olahraga otomotif di tanah air. Sirkuit Mandalika, yang terletak di Pulau Lombok, telah menjadi salah satu sirkuit paling menarik di kalender MotoGP sejak debutnya. Dengan pemandangan menakjubkan yang mengelilingi sirkuit dan tata letak yang menantang, Mandalika menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Tikungan-tikungan cepat dan lintasan yang teknis membuat setiap pembalap harus memiliki kemampuan adaptasi yang kuat, dan Di Giannantonio menyadari betul hal tersebut. Fabio Di Giannantonio menyebutkan bahwa sirkuit Mandalika bukanlah trek yang mudah, tetapi ia telah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Kami sudah mempelajari sirkuit ini secara mendalam, dan saya merasa optimis bisa beradaptasi dengan cepat. Dengan dukungan tim, livery baru Pertamina Enduro, serta suasana luar biasa yang diciptakan para penggemar di Indonesia, saya berharap bisa meraih hasil positif di sini, ucapnya. Rossi pun menambahkan bahwa Di Giannantonio memiliki mentalitas juara dan bisa menyesuaikan diri dengan baik di berbagai kondisi sirkuit. Mandalika adalah sirkuit yang membutuhkan fokus penuh, dan saya yakin Fabio sudah siap secara fisik dan mental. Kami melihat banyak potensi di dirinya, dan saya yakin podium adalah target yang realistis untuknya, kata Rossi. Balapan di Mandalika selalu menjadi momen spesial, terutama bagi para penggemar MotoGP di Indonesia. Dengan antusiasme yang luar biasa, ribuan penggemar dipastikan akan memadati tribun untuk menyaksikan aksi para pembalap dunia. Kehadiran livery Pertamina Enduro VR46 Racing, yang sangat dekat dengan identitas Indonesia, diperkirakan akan semakin meningkatkan semangat para penonton untuk mendukung Fabio Di Giannantonio. Dukungan dari penggemar Indonesia sangat besar. Saya bisa merasakannya dari interaksi di media sosial hingga saat tiba di bandara. Mereka begitu bersemangat, dan itu memberikan dorongan tersendiri untuk tampil maksimal, tambah Di Giannantonio. Sementara itu, Pertamina juga menyatakan kebanggaannya bisa berkolaborasi dengan tim VR46 Racing dalam merancang livery ini. Pertamina Enduro ingin menjadi bagian dari sejarah besar MotoGP di Indonesia. Livery ini adalah simbol kebanggaan dan semangat Indonesia yang terus maju di dunia balap internasional, ungkap perwakilan Pertamina dalam keterangan resmi. Dengan hadirnya livery baru, persiapan matang, dan optimisme dari Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio memiliki peluang besar untuk kembali naik podium di Mandalika.